Selamat datang dari presentasi proyek kami. Kami dari kelompok 08 dari kelas 5710 akan mempresentasikan aplikasi absensi yang kami kembangkan. Pertama saya perkenalan anggotanya, terdiri dari Atur. Gimana sih? Lanjutkan. Fauzan Ajaria. Lanjutkan. Fadila. Rizky Ainun Kolbi Mumtaz. Baik ya, untuk kalian diperkenalkan untuk si Rizky Ainun untuk Pertama ada latar belakang dan tujuan. Latar belakang, sistem absensi yang efisien sangat penting dalam berbagai organisasi, baik di bidang pendidikan, perusahaan, maupun instansi lainnya. Sistem manual seringkali memakan waktu, rawan kesalahan, dan sulit untuk diakses dan dianalisis. Oleh karena itu, diperlukan solusi digital yang dapat mengotomatisasi proses absensi, mengurangi kesalahan, dan memudahkan analisis data kehadiran. Tujuan proyek ini bertujuan untuk membangun aplikasi absensi yang mudah digunakan oleh pengguna, memiliki fitur visualisasi data yang membantu dalam analisis kehadiran, dilengkapi dengan fitur tambahan seperti QR Code untuk memudahkan proses absensi. Yang kedua ada teknologi yang digunakan. Streamlit framework untuk membangun aplikasi web interaktif dengan Python. Yang kedua ada SQLite, database ringan untuk menyimpan data absensi. Yang ketiga ada Pandas, library untuk manipulasi dan analisis data. Yang keempat ada Matplotlib, library untuk visualisasi data. Yang kelima ada QR Code library untuk menghasilkan kode QR. Yang keenam ada Pillow library untuk manipulasi gambar. Yang ketiga ada struktur database. Ada tabel absensi berisinya kolom ID, NIM, nama, tanggal, status. Selanjutnya fungsi-fungsi utamanya tambah data, menambah data absensi baru, lihat data, menampilkan semua data absensi, update data, memperbarui data absensi yang sudah ada, hapus data, menghapus data absensi, pencarian dan filter, mencari dan memfilter data berdasarkan nama, status, atau tanggal. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baiknya untuk pertama untuk fitur kreatif data tambal data, fungsi data pada ini untuk menambahkan data absensi. Fungsi ini memungkinkan guna untuk menambahkan data kehadiran baru ke dalam database guna memasukkan NIM, nama, tanggal, status kehadiran, dan data tersebut akan disimpan tabel absensi. Lanjutkan. Untuk itu fitur read atau lihat data. Fungsi lihat data untuk membaca database dari fungsi. Penjelasannya, fungsi ini digunakan untuk mengambil dan menampilkan semua data kehadiran yang telah disimpan dalam database. Data yang ditampilkan dalam bentuk tabel yang mudah dibacakan. Lanjutkan. Untuk itu fitur update dan pembawaan data. Fungsi update untuk memperoleh data absensi yang ada. Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk memperoleh data kehadiran yang sudah berdasarkan ID pengguna, dapat memperoleh NIM, nama, tanggal, dan status kehadiran. Lanjutkan kepada si Ojen. Untuk yang keempat ada fitur hapus data. Fitur hapus data ini yang digunakan untuk menghapus data kehadiran dari database berdasarkan ID. Data yang dihapus tidak dapat dikembalikan. Selanjutnya, fitur search data atau cari data. Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk mencari data kehadiran berdasarkan nama. Hasil pencarian akan menampilkan semua data yang sesuai dengan nama yang dicari. Selanjutnya, ada fitur filter data. Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk memfilter data kehadiran berdasarkan status.
yaitu hadir, tidak hadir, izin, sakit, dan atau berdasarkan tanggal tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadilah. Ya, selanjutnya ada visualisasi data, yaitu tujuan visualisasi data tersebut adalah memudahkan analisis kehadiran. Contoh visualisasinya yaitu grafik batang jumlah kehadiran berdasarkan status seperti yang ada di next. Berikutnya ada QR code absensi, yaitu generasi QR code, yaitu buat untuk bikin QR code buat absen, pemindaian QR code, yaitu checklist kehadiran lewat scan kode QR. Next. Baiklah, untuk berikutnya saya akan mendemokan aplikasinya. Kalau gini, gue yang share screen aja ya? Iya. Dikat kayak gini. Udah. Udah. Bentar. Nah, udah. Untuk yang untuk teman aplikasinya. Baiklah, untuk pertama saya akan memakai Streamlit. Run menggunakan nama filenya .py. Loh, kok nggak bisa? Standar mana? Coba yang pakai X gitu, yang sebelum X langsung min M. Ngelag nggak?
Tanda panah dulu yang atas. Halo. Ini bisa. Halo. Kita dihapus dulu nggak sih? Enggak, nungguin warning dulu. Lah kok M gua kok itu ya kuning ya? Seharusnya kan abu-abu. Lo nggak pakai Sorry, min M. Pip. pakai. Tadi kan bisa gua. Atau Oh, itunya salah. min M pip Streamlab. Gua lupa. Oh iya, anjing gua lupa. Apa? Ya, baru bisa. Kita mau akan perintah M streamer run nama file coba. Oke. Sini akan menampilkan ke hasil ke website ya. Baiknya untuk pertama kita akan memasukkan nama NIM-nya 020 022 3004 dengan nama
RTHUR dengan kita memasukkan status hadir. Akan terjadi data berhasil ditambahkan. Sini akan menambahkan lagi 255 dengan nama Rizky dengan status tidak hadir. Dan sini akan menambahkan tambahan data. Data akan berhasil ditambahkan. Akan menambahkan 1117 dengan nama Pak Uzan dengan status izin. Dengan tambah data, data akan berhasil ditambahkan. Kita nambahkan 209 dan nama Fadil dengan status sakit. Baik, untuk berikutnya kita akan melihatkan lihat datanya. Di sini akan menampilkan seluruh data yang kita masukkan, tambahan data sebelumnya. Di sini beberapa data yang kita masukkan. Di sini ada Arthur hadir, dan Rizky tidak hadir, dan Fauzan izin, dan si Fadil juga izin. Kita lanjutkan ke update data. Di sini akan menampilkan update data seperti nama NIM-nya 22033 kode 4 dengan nama Arthur dengan status sakit. Dan update data. Data akan berhasil diupdate. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengambilkan ke hapus data. Data ini akan mengambilkan ID pertama yang sudah dimasukkan sebelumnya. Sini akan kita menghapuskan data. Data berhasil dihapuskan. Selanjutnya ke filter data. Pada opsi ini untuk memfilter data absensi berdasarkan status yang diberikan sebelumnya. Seperti tanggal, kan kita cek tanggal 24 bulan 6 tanggal 9. Sini akan menampilkan di bagian statusnya. Ini kan kita melihat kita lihatnya dari hadirnya. Di sini hadir tidak ada, kita sebelumnya kita update kan tidak hadir. Ini kita yang bagian yang tidak hadir. Di sini di bagian yang tidak hadir cuma Rizky-nya doang. Kita membaca ke status yang izin. Izin akan menampilkan izinnya ada si Fauzan dan Fadil. Dan yang sakit. Yang sakit tidak ada. Kita akan mencari data. Formal ini mencari data berdasarkan nama kita masukkan. Kita tulis nama Fadil. Dari data. Fadil berstatus izin. Di sini aplikasi ini mencari data berdasarkan namanya. Untuk selanjutnya ke bagian scan barcode. Untuk scan barcode ini dapat dipilih untuk mencatat kehadiran berdasarkan NIM dan nama. Untuk NIM itu kita tidak bisa kalau tidak bisa QR code-nya, kita bisa memasukkan nama NIM-nya. Misalnya kita 0202300390. Ini akan yang bisa dicatat, sehingga untuk ini berantisipasi supaya scan barcode-nya tidak bisa akan dimasukkan secara manual. Kita lanjutkan ke bagian visualisasi data. Di sini visualisasi data kita mengingatkan di bagian keseluruhannya. Ini kan saya menampilkan bagian seluruhnya. Sini yang banyak izin juga lumayan cukup banyak, dan di sini tidak hadir juga 1%, dan hadir juga berdasarkan 1%. Kalau misalnya di bagian tanggal ya, kita bisa sesuaikan tanggal yang kita mau.
Contohnya seperti ini. Nah, yang izin dan tidak hadir dan hadir. Sekian dari demo aplikasi yang kelompok kami kerjakan. Terima kasih.